Dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan sejumlah barang bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan peninjauan kembali Saka Tatal di PN Jawa Barat. Sementara itu, Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang diklaim diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, dan juga Mardiman, kuasa hukum Ibtu Rudiana, dan juga Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal. Kita ke kuasa hukum Ibtu Rudiana terlebih dahulu. Selamat sore. Sebelumnya, saya melupa menyapa Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Baik, kita ke kuasa hukum Ibtu Rudiana terlebih dahulu. Pak, bagaimana Anda melihat kemudian perkembangan terkait dengan PK Saka Tatal dan juga bagaimana kemudian Anda melihat keterkaitannya dengan klien Anda? Ya, mohon maaf Pak, kita belum bisa mendengar suara Anda di sini. Nampaknya masih di mute. Ya, terima kasih. PK itu kan hak ya, jadi saya tidak mengomentari karena itu adalah hak semua orang yang merasa bahwa dia harus meluruskan sesuatu. Tapi kalau bicara soal Pak Rudiana, saya tetap berpegang pada pendirian ya, bahwa klien kami tetap pada kesaksiannya. Putusan Saka Tatal itu nomor 16 tahun 2016 kan di situ di halaman 38 kalau nggak salah sampai 42 itu jelas di situ Ibtu Rudiana membeberkan dengan rinci apa perannya. Jadi kalau selama ini di framing bahwa Ibtu Rudiana menangkap, Ibtu Rudiana melakukan penyelidikan dan segala macam, itu bohong besar ya. Saya perlu tekankan itu. Ibtu Rudiana hanya cuma satu motif Ibtu Rudiana. Dia datang tengah malam dan dia melihat bahwa jenazah anaknya tidak dalam kondisi yang wajar. Ya, kalau kecelakaan tunggal masa sedahsyat ini luka-lukanya. Sementara motornya ya masih boleh dibilang mulus ya. Helmnya saja masih boleh dibilang mulus. Sementara tengkorak, wajah dan tulang belakang Saka si Eki ini sudah dalam keadaan hancur ya. Jadi saya tetap berpendirian bahwa yang tidak ada yang salah dengan prosedur yang dijalankan oleh Ibtu Rudiana. Baik, Pak Mardiman, kita tentunya melihat bagaimana kemudian kesaksian Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci belakangan ini juga tentunya kan ini menggoyang posisi Ibtu Rudiana yang dikatakan bahwa ada kemudian disetting begitulah ya keterangan-keterangannya. Iya, tapi kan ini kan sepihak dari Dede, Mas. Dan dia ini kan klaim sepihak dari Dede. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2024 ini kalau memang Dede merasa bahwa dia tidak nyaman hidupnya dan kemudian dia merasa ada kebenaran yang mengejar-ngejar dia, kenapa nanti viral? Kenapa nanti tidak didatangi puluhan pengacara? Kenapa nanti banyak orang mengatensi ini baru dia mau mengungkapkan kebenaran? Karena ada LPSK. Baik. Kalau memang dia merasa dari dulu bahwa saya harus menyuarakan kebenaran nih, hati nurani saya terganggu karena kenapa baru sekarang? Itu kan pertanyaannya, Mas. Meskipun itu haknya Dede sih, tapi dalam wawancara di salah satu media kemarin ya terungkap dari pengacaranya Dede sendiri. Dia mengatakan, salah satu pengacara Dede ya, beliau mengatakan bahwa Dede itu sempat dipanggil oleh pengadilan, tapi kemudian Dede tidak datang. Katanya disebutnya dilarang oleh Ibtu Rudiana pada saat itu. Dilarang oleh klien kami. Nah ini aneh lagi. Klien kami bagaimana mungkin? Apa kapasitas klien kami melarang? Dan Dede mestinya tahu atau dikasih tahu oleh lawyernya pada saat itu, siapapun yang dipanggil oleh pengadilan wajib datang. Oke. Kita kasih kesempatan kepada kuasa hukum Saka Tatal, ada Pak Edwin. Pak Edwin, Anda melihatnya bahwa ini murni kecelakaan. Bagaimana kemudian logikanya di mana Pak? Kalau kemudian pihak Ibtu Rudiana sendiri mengatakan bahwa banyak begitu bukti-bukti kekerasan pada anaknya ditemukan. Ya itu menurut saya itu asumsi ya. Karena kalau kita bilang pembunuhan, pemerkosaan terhadap Vina, bukti apa untuk membuktikan peristiwa itu? Kalau hanya melihatnya dari soal kerusakan motor yang tidak seberapa, itu nggak cukup untuk kemudian mengalihkan peristiwa kecelakaan ini jadi klaim pembunuhan.
Dan tentu juga harus diingat prosesnya yang juga sepihak, ya, bahwa ada penangkapan oleh Rudiana tanpa dilengkapi surat tugas berperintah. Apakah itu tidak sepihak? Ada proses integrasi yang dilakukan oleh Rudiana hingga kemudian menghasilkan laporan polisi yang cukup lengkap, 24 paragraf dari proses bagaimana dilakukannya pengejaran sampai dengan meninggalnya kedua orang itu. Dari novum-novum yang telah disiapkan, bukti-bukti baru yang telah disiapkan, menurut Anda yang paling signifikan yang akan membebaskan segala tuduhan kepada klien Anda itu yang mana? Ya, kita semuanya punya posisi yang signifikan untuk membuktikan. Jadi dalam PK ini ada dua tema yang kita ajukan. Satu menyangkut keadaan baru atau novum, kedua kehilapan hakim, ya. Nah, jadi bukan hanya novum, ya. Jadi ada dua hal itu. Di novum ada 10 dan kemudian di kehilapan hakim ada poinnya, ada poin utamanya 7 gitu. Jadi kami ingin menyampaikan terlalu banyak hal yang janggal yang menurut kita pasti mudah untuk dibaca bahwa peristiwa ini sebenarnya tidak ada peristiwa itu duka, ya. Jadi seandainya kalau kita itu keluar dari rumah dalam waktu siang hari itu panasnya langsung terasa gitu. Atau kalau kita melihat matahari silaunya langsung menusuk mata gitu. Baik, Anda melihat seperti itu ya. Untuk melihat perkara ini terlalu banyak kejanggalannya, tidak perlu kecerdasan. Pak, kita beralih ke Prof. Suparji. Prof, Anda melihatnya bagaimana? Kemudian jika kita bingkai ini semua dalam satu kesatuan, bagaimana kemudian Peggy Setiawan dibebaskan? Kemudian juga sekarang ada tuduhan kepada Ibtu Rudiana dan juga sekarang para terpidana yang lain juga mengajukan PK. Apakah kemudian kemenangan Peggy itu bisa juga menjadi angin segar bagi para terpidana untuk juga menangkan PK? Ya, saya kira tidak pada konteks angin segar ya. Tapi setidak-tidaknya adalah satu fenomena atau satu petunjuk ya yang kemudian mendorong pengajuan PK bagi terpidana yang lain. Dan tentunya itu tidak terlalu signifikan sekiranya tidak terungkap menjadi novum atau kemudian kekeliruan 8 hakim ya dalam fakta persidangan PK. Artinya bahwa terlepas dari putusan bebasnya Peggy sebagai tersangka, yang lebih utama adalah dalam konteks PK ini bagaimana mengungkap fakta yang sebenarnya melalui novum-novum tadi itu yang kemudian bisa meyakinkan hakim bahwa ini adalah bukan suatu pembunuhan tetapi satu kecelakaan tunggal. Karena dua inilah yang berseberangan ya. Satu sisi ya, sampai sejauh ini yang harus kita hormati, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu adalah satu pembunuhan. Namun ironinya adalah yang kemudian menarik untuk ditelusuri motif dari pembunuhan itu. Sehingga sekiranya mampu terungkap ya secara faktual gitu di dalam persidangan tentang motif dugaan pembunuhan yang kemudian dibenarkan oleh penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kasasi, itu kemudian akan menjadi lebih rasional. Makanya kan kemudian menjadi masih misteri ketika apa sebetulnya motif pembunuhan, maka kemudian lari pada konstruksi awal, yaitu terjadinya kecelakaan tunggal. Namun sekali lagi bahwa ini adalah momentum yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya melalui mekanisme peninjauan kembali. Gitu. Prof, kita juga tahu bahwa yang menarik adalah Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas begitu ya, sudah menjadi mantan terpidana. Dalam hal ini kan yang dituntut adalah rehabilitasi nama baik. Apa kemudian yang bisa menjadi tuntutan ketika merehabilitasi ini? Apa kemudian bagaimana kemudian pihak termohon ini merehabilitasi nama Saka Tatal? Ya, memang betul ya, dan ini menjadi menarik pada publik ya. Saka Tatal sudah bebas, terus apa urgensinya mengajukan PK? Tentunya adalah dalam rangka mendapatkan keadilan dan kebenaran. Yaitu setidak-tidaknya nanti akan dinyatakan tidak bersalah dalam konteks kasus ini, dan kemudian membebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, dan kemudian adalah mendapatkan rehabilitasi. Ini penting untuk masa depan yang bersangkutan. Kalau sampai masih ada stigma sebagai terpidana, tentunya kan akan menghalangi pekerjaan, karir, dan citra di masyarakat. Maka
bahwa meskipun sudah bebas, tidak menyandang lagi status terpidana, tetapi melekat mantan terpidana. Dan itu lazim dilakukan oleh mantan-mantan terpidana untuk mengajukan PK dalam rangka mendapatkan suatu putusan untuk dinyatakan tidak bersalah dan sekaligus melakukan rehabilitasi. Lalu bagaimana mekanisme rehabilitasi? Ya tentunya nanti sangat juga dipengaruhi dari putusan pengadilan, misalnya pemerintah kepada termohon untuk melakukan perbaikan nama, melakukan ganti rugi dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, oke, kita kasih kesempatan ke Pak Mardiman lagi. Pak Mardiman, kita tahu bersama bahwa kemudian salah satu pengakuan Dede yang menarik juga adalah skenario, begitu kan? Skenario yang dibuat oleh Aep dan juga Ibtu Rudiana, begitu. Tapi kita pengen mengetahui sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri mencurigai, selain daripada mencurigai kondisi jenazah anaknya, apakah juga ada keterangan lain yang mengatakan bahwa ada kekerasan atau ada penganiayaan yang dilakukan? Ya, jadi saya juga ingin meluruskan ya. Tadi ada rekan saya mengatakan asumsi ya, bahwa Pak Rudiana itu tidak pernah melakukan penangkapan. Tidak pernah. Ya, jadi bohong besar itu kalau di framing Pak Rudiana melakukan penangkapan, Pak Rudiana mem-BAP, Pak Rudiana dan sebagainya. Itu bohong besar itu. Nah, yang dilakukan oleh Rudiana motifnya cuma satu. Dan kita semua sebagai ayah, bila anak kita meninggal secara tidak wajar, kita pasti semua juga mencari kebenaran. Itu yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Intuisinya mengatakan bahwa anaknya meninggal secara tidak wajar. Ya. Bahwa kemudian Dede mencabut semua keterangannya sekarang, itu kan haknya Dede. Tapi sekali lagi, tentunya saya berharap ya lawyernya Dede juga mengingatkan konsekuensi bila ternyata di belakang hari dia mencabut keterangannya, bahwa keterangan itu adalah keterangan yang benar ya. Dia sudah disumpah loh di pengadilan ketika dia dia ketika melakukan semuanya itu menurut kami dia secara sadar dan itu sudah digunakan oleh pengadilan ya untuk menjadi dasar ketika menjatuhkan vonis terhadap para terpidana. Artinya di bawah sumpah ini keterangannya harus dipertanggungjawabkan. Baik, baik. Yang menarik juga bahwa Dede mengatakan adanya kecurigaan motif dendam Aep kepada para terpidana. Itu apakah kemudian sudah juga di follow up kah oleh Ibtu Rudiana kepada Aep? Ya, saya kira itu asumsi yang yang tidak berdasar lah menurut saya. Baik. Oke, terima kasih Bapak atas perbincangan singkat kita. Sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terima kasih, kita mungkin lain kesempatan kita bisa berbincang lebih panjang terkait dengan hal ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.